Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani STPMT. Yang terhormat Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang terhormat Kasubdit Bina MA MAK GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Anis Maskur MAG. Yang terhormat Koordinator Komponen 3M EKR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang terhormat Penanggung Jawab Kajian Pagi Keislaman Direktorat GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Muhammad Lutfila MAG. Yang mulia, pemateri pagi hari ini yaitu Ustadz Abdurrahman SPDI dari Jombang. Yang berbahagia Bapak Ibu peserta kajian pagi keislaman 34 provinsi se-Indonesia yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu dan gelarnya satu persatu karena begitu banyaknya kita dalam mengikuti Zoom pagi ini, dan tidak akan mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk mengawali kajian pagi ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan acara ini bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar endaknya. Ala hadiniya wa ala kulliyatun sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, mohon Ustadz, saya akan membacakan CV beliau. Izin Ustadz menyampaikan nama Abdurrahman SPDI, tempat tanggal lahir Jember 2 Juli 1983, alamat beliau Dusun Kerajaan 2 Jombang, Jember, Jawa Timur. Email beliau aizana18@gmail.com. Kontak person beliau kalau mau bersilaturahmi 085851834655. Kemudian pendidikan S1 PAI Inaifas Kencong Jember. Pekerjaan beliau sebagai guru MTS Mabdaul Ma'arif Jombang Jember. Prestasi Ustadz Abdurrahman yaitu juara 1 cerita sejarah ke-NU-an PCNU cabang Kencong tahun 2018. Yang kedua juara 3 Nasyid Kemenak Kabupaten Jember 2016. Jadi Ustadz ini hobi seni juga ya. Itu kurikulum vitae beliau yang beliau berikan pagi ini, hanya sedikit banyak yang beliau umpetin. Ya, nanti untuk selanjutnya kita minta CV beliau. Ini ringkas karena waktu juga. Pada pagi ini beliau akan memberikan pencerahan kepada kita dengan judul Menggapai Kemuliaan di Sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tujuan hidup kita banget hidup di dunia ini. Manusia yang beriman mengharapkan menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kepada Ustadz dipersilakan waktu dan tempat sampai pukul 6.15. Yes, siap. Kepada Ustadz dipersilakan waktu dan tempat. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena kita masuk Zoom agak telat, jadi kita mundur aja waktunya sedikit. Kepada Ustadz dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah min yaumina hadha ila yaumin nahdah wa ba'da. Yang sangat saya hormati, pertama
Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT selaku Dirjen Pendis Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG selaku Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, Koordinator Komponen 3 PKB GTK Madrasah Kementerian Agama RI, dan pada Bapak Muhammad Lutfillah MAG, penanggung jawab kajian pagi keislaman setiap hari, Senin sampai Sabtu, Direktorat GTK Madrasah Kementerian Agama RI, dan pada Ibu Yeli Busrita, SAG MPDI, selaku moderator pada pagi hari ini. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pada pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anugerah, saya khususnya bisa bersilaturahmi dengan orang-orang mulia, guru-guru madrasah panjenengan sedaya, dan saya bersyukur karena pada pagi hari ini saya bisa mengambil barokah doa, barokah ilmu dari Bapak Ibu semuanya, dan kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, di mana pada masa pandemi ini kesehatan itu luar biasa. Kita sadari betapa pentingnya, betapa sehat itu adalah nikmat yang agung, karena ada guyonan pada bulan-bulan ini. Saya mengatakan bahwa jika di bulan-bulan ini ada orang yang tidak mengalami sakit, berarti orang itu sakti. Katanya seperti itu. Bahkan ada guyonan lagi, kalau ada seseorang tidak mengalami sakit pada bulan-bulan ini, katanya bukan orang. Itu hanya guyonan saja. Alhamdulillah, saya pribadi kemarin sempat sakit juga. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi dengan Dinas Sedoyo, oleh Allah diberi kesehatan setelah kita melewati HGN, Hari Gerges Nasional. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita syukuri. Dan kita menyadari di masa pandemi ini kesehatan itu luar biasa. Seperti dalam ungkapan as-sihhatu tajun ni'mah la ya'rifuhu illal marid. Kesehatan itu adalah mahkota kenikmatan yang luar biasa. Baru kita menyadari bahwa penting kesehatan itu ketika kita sudah dalam keadaan sakit. Alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Namun di balik nikmat kesehatan yang luar biasa ada lagi nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Di mana kita tahu ketika seseorang meninggal dunia, terutama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka ingin hidup kembali meskipun hanya 1 menit, 1 detik, hanya untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita miliki, iman ini sudah ada dalam hati kita, Islam sudah ada dalam diri kita, ihsan juga demikian. Monggo kita syukuri dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga iman Islam ini melekat pada diri kita, pada hati kita. Semoga kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para kiai, para ibu nyai, ustadz ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, salawat salam kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, juga kepada sahabat beliau, dan semoga salawat salam ini juga terlimpah kepada umat-umat beliau, khususnya kepada kita semuanya ini, sehingga nanti di yaumil qiyamah kita tetap diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.
Kita bersyukur menjadi umat beliau meskipun kita berada di akhir zaman. Karena umat akhir zaman ini juga banyak memiliki kelebihan atau keuntungan daripada umat-umat terdahulu. Karena Nabi mengatakan, saya merindukan saudara-saudaraku. Ketika oleh sahabat ditanya, siapakah saudara engkau Rasulullah? Apakah kami ini? Nabi mengatakan, bukan. Engkau adalah sahabatku. Terus siapa kanjeng Nabi yang dimaksud saudara-saudara engkau, yang kau rindukan? Nabi menyampaikan, saudara-saudaraku yang aku rindukan sekali adalah mereka yang hidup di akhir zaman, tapi mereka mau beriman kepada. Nah, itu adalah kita ini. Kita ini hidup di akhir zaman. Kita tidak menjumpai Nabi, kita bukan generasi sahabat, bukan tabi'in, tapi kita mau beriman kepada Rasulullah. Ini adalah anugerah yang luar biasa, karena kita meskipun hidup di akhir zaman, oleh Nabi sangat dirindukan. Semoga kita termasuk orang yang dirindukan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang harus kita syukuri sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad adalah kita memiliki Nabi yang sangat perhatian kepada kita. Kita punya Nabi yang sangat cinta kepada kita. Kita ingat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini mumpung tanggalnya sekarang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Sedikit saya singgung terkait dengan Isra Mi'raj. Bahwa ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad itu sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Nabi mengatakan atau menyampaikan lafaz atau kalimat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Kemudian oleh Allah dijawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Allah menjawab dengan kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu Nabi tidak serta-merta terus Nabi bangga, terus Nabi senang, Nabi merasa aman, Nabi merasa nyaman. Karena oleh Allah sudah dilimpahi rahmat, dilimpahi keselamatan, dilimpahi barokah. Tidak. Tapi Nabi setelah diberi limpahan salam, rahmat berkah oleh Allah, dengan kata-kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi itu yang dipikirkan, yang ada dalam pikiran beliau bukan pribadi beliau. Tapi yang ada dalam pikiran beliau adalah bagaimana umat-umat beliau. Sehingga Nabi menyambung dengan kata-kata assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini bukti bahwa Nabi itu adalah Nabiur Rahmah. Nabi yang sangat belas kasih kepada umat-umatnya. Meskipun beliau sudah dikaruniai keselamatan, dikaruniai rahmat berkah, tapi beliau masih memikirkan umat-umatnya dengan mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kita semua ini masuk dalam kategori as-sholihin, sehingga setiap semua orang Islam sholat di dunia ini kita masuk ke dalam doa tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga sebagai orang soleh khususnya, kita sebenarnya tidak perlu banyak-banyak berdoa. Cukup jadi orang soleh, sudah didoakan oleh orang seluruh dunia. Itu saja. Tapi soleh tidak soleh yang ideal. Kalau kita mengacu kepada soleh yang ideal, ya saya pribadi tidak masuk. Bahkan semua orang kayaknya tidak masuk kalau kita ukur parameter orang soleh yang ideal. Alhamdulillah kita memiliki Nabiur Rahmah yang selalu ingat, yang selalu memikirkan nasib-nasib umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Rasulullah, maka saya mengajak pada Bapak Ibu untuk melantunkan sholawat Nabi. Seperti yang dikatakan Ibu Yeli tadi, memang saya pribadi sedikit punya bakat di bidang tarik suara. Maka saya mengajak untuk bersolawat sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Semoga dengan lantunan salawat tersebut kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang, siapapun orangnya, baik itu orang Islam maupun non-Muslim, itu pasti mengharapkan sebuah kemuliaan. Itu pasti. Dan kita sebagai umat Islam, kita sebagai pribadi Muslim, maka yang kita harapkan adalah bukan kemuliaan di sisi manusia, bukan kemuliaan di sisi makhluk, tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang tidak terganti, kemuliaan yang agung tinggi, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika mulia di sisi Allah, mulia di hadapan Allah, maka itu nanti akan bersifat permanen. Itu nanti tidak akan pernah tergantikan oleh yang lain, dan itu akan tetap dibawa kemuliaan tersebut hingga sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mulia di hadapan seorang presiden, itu tatkala kemuliaan itu ada melekat ketika yang memuliakan masih tetap menjabat sebagai presiden. Tapi ketika presiden tersebut sudah tidak menjabat sebagai presiden, maka kemuliaan itu akan hilang bersamaan dengan hilangnya jabatan tersebut. Orang yang mulia di sisi kepala madrasah itu hanya bersifat sementara, tidak bersifat permanen. Tapi ketika orang itu mulia di sisi Allah, maka itu akan bersifat permanen hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia, tapi juga akan mulia di akhirat kelak. Untuk itu sedikit nanti akan kami sampaikan beberapa ramuan, beberapa resep agar kita semua ini menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kami sampaikan dengan niatan bukan untuk menggurui, karena saya tahu persis dari Bapak Ibu semuanya ini adalah orang-orang yang sudah sepuh di atas saya dari sisi usia dan dari sisi keilmuan, sehingga kami di sini hanya melakukan tanggung jawab sebagai pemateri saja. Menyampaikan materi, bukan untuk menggurui jenengan, justru nanti kami yang akan banyak belajar berguru kepada jenengan sedoyo, sehingga nanti jika ada paparan dari kami yang kurang, paparan kami yang salah, mohon untuk diluruskan, untuk dibenarkan oleh Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kami akan sampaikan, kami kutip dari kitab Nashaikhul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Al-Bantani. Dalam kitab Nashaikhul Ibad, ini kalau dalam kitab saya, milik saya itu halaman 33, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip kalam dari Al-Faqih Abu Laits rahimahullahu ta'ala. Al-Faqih Abu Laits rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man hafidho sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikati.
Barang siapa yang bisa, mampu secara kontinu, secara istiqomah, menjaga, mengamalkan, menghafal 7 kalimat, 7 ungkapan, maka dia akan menjadi orang yang syarif, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal malaikati, dan juga dia akan mulia di sisi para malaikat. Bukan hanya mulia di sisi Allah, bukan hanya mulia di sisi malaikat, tapi wa yaghfirullahu dzunubahu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya walau kanat mithla zabadil bahri. Meskipun dosa itu banyak sekali, diibaratkan seperti buih yang ada di lautan. Kemudian tidak hanya berhenti di situ. Wa yajidu halawata ta'ati, dan dia akan merasakan manisnya, merasakan nikmatnya ketika dia melakukan ketaatan. Artinya setelah orang selesai melakukan ketaatan, dia merasakan ada hal yang positif yang ada dalam dirinya yang bisa dia rasakan. Tidak hanya hambar begitu saja. Karena biasanya banyak orang melakukan ketaatan tapi dia selesai melakukan ketaatan tersebut, dia tidak bisa merasakan manisnya bagaimana efek dari ketaatan yang dia lakukan. Tapi kalau orang mampu menjaga, mengamalkan 7 kalimat ini, insya Allah yakin biidznillah, dan nanti ketika selesai melakukan ketaatan, dia akan merasakan efek, merasakan manisnya ketaatan tersebut. Kemudian wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khair. Kemudian hidup matinya itu akan dijaga oleh Allah, tetap konsisten berada pada kebaikan. Ini kalau kita mampu mengamalkan 7 kalimat ini dengan secara konsisten. Al-ula ayyaqula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Yang pertama adalah ketika dia memulai segala sesuatu, apapun itu, sekecil apapun yang akan dia lakukan, dia memulai hal tersebut dengan ungkapan, dengan ucapan bismillah. Sekecil apapun yang kita lakukan. Tadi ketika kita memulai membuka handphone, membuka laptop, maka kita awali dengan baca bismillah, karena ini adalah hal yang baik. Ketika kita memulai kajian-kajian ini, tadi sudah diawali dengan ungkapan bismillah, kemudian apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kita mengawali dengan ungkapan bismillah. Karena ketika kita mengatakan bismillah, ini berarti kita yakin, kita sadar, kita mengakui bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu tanpa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa melaksanakan apapun yang akan kita lakukan, meskipun itu kita rencanakan dengan sebaik mungkin tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap seseorang, siapapun orangnya, ketika melakukan sesuatu, dia tidak menyebut asma Allah, tidak mengatakan bismillah, maka orang tersebut seolah-olah dianggap seperti orang yang tidak butuh campur tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam sebuah hadis disampaikan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Barang siapa yang memulai sesuatu yang itu adalah sesuatu yang baik, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut aqta. Aqta itu ulama mengatakan bahwa akto artinya adalah qalilul barakah. Sedikit sekali keberkahannya. Artinya kegiatan baik yang kita lakukan itu ada nilai keberkahannya. Karena bil harokah tudrakul barakah. Setiap aktivitas baik yang kita lakukan itu pasti ada nilai barakah. Tapi meskipun kegiatan yang kita lakukan itu baik, ketika tidak diawali dengan bismillah, ada berkahnya tapi qalil. Ada berkahnya tapi sedikit sekali. Ketika kita melakukan kebaikan, itu pasti ada berkahnya. Tapi kalau tidak diawali dengan kata bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikan itu kadarnya itu sangat sedikit, qalil, sedikit sekali. Tapi ketika dengan awalan basmalah, maka kebaikan itu akan melimpah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz bismillah ini seperti yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau namanya Abwabul Faraj, bahwa lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini banyak sekali memiliki khosois,
banyak sekali memiliki asror atau rahasia-rahasia kekhususan. Saya nukil satu saja dalam kitab beliau Abwaabul Faraj. Faminha qira'atuha 'inda an-naumi 21 marratan lil hifdzi min mautil faj'ah. Salah satu di antara khosois, salah satu di antara keistimewaan dari basmalah, ketika itu dibaca sebelum tidur sebanyak 21 kali, bil hifdzi min mautil faj'ah, itu nanti akan bisa menjaga orang yang tidur tersebut dari mati mendadak. Yang pertama, wa daf'i kulli bala'in wa afatin. Kemudian bacaan bismillah sebelum tidur sebanyak 21 kali yang dia baca, itu nanti akan menolak dia dari segala macam bala dan musibah. Wal amni fitil kalailah min syarri syaitan. Kemudian di malam itu juga dia akan dijaga dari kejahatan setan, wassariqah wal hari, dan akan dijaga dari pencurian, kemudian dijaga dari kebakaran. Mungkin ya kita bisa ya sekedar hanya mungkin menduga atau apa, mungkin bisa jadi ketika orang yang tertidur rumahnya kebakaran atau mungkin disatroni maling, mungkin bisa jadi ketika memulai tidurnya dia tidak menyebut asma Allah, tidak berzikir kepada Allah, terutama tidak membaca basmalah. Untuk itu ini hanya sekedar ikhtiar atau usaha yang kita yakini. Kalau kita ingin aman dari hal-hal tersebut, maka bacalah basmalah 21 kali seperti yang termaktub dalam kitab Abwaabul Faraj, yang itu nanti akan melindungi kita dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian dalam membaca basmalah, kalau kita melihat dalam kitab I'anatul Thalibin di halaman awal, itu bahwa membaca basmalah itu tidak selamanya dihukumi sunnah atau tidak selamanya dihukumi baik. Dalam kitab I'anah dijelaskan bahwa membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya mengikuti kegiatan, mengikuti pekerjaan yang akan dilakukan. Jika pekerjaan yang akan dilakukan itu adalah perkara yang wajib, maka hukum basmalah menjadi wajib. Kita tahu dalam madhab Syafi'i bahwa membaca basmalah dalam Fatihah fi shalah itu hukumnya wajib, sehingga basmalah di situ dihukumi wajib. Kemudian basmalah juga bisa menjadi haram hukumnya apabila pekerjaan yang akan dilakukan adalah perkara-perkara haram, seperti orang mau mencuri baca basmalah, itu kan istihza, istighfar, itu merendahkan atau istilahnya mencepelekan asma-asma Allah pada pekerjaan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan basmalah juga menjadi sunnah kepada pekerjaan-pekerjaan yang sunnah, seperti yang pagi hari ini kita melakukan kajian keislaman, kita awali dengan basmalah, itu akan dihukumi sunnah karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang baik. Kemudian juga menjadi makruh atau menjadi mubah tergantung dengan hukum apa yang dilakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasaniyatu ayyaqula 'inda faraghi kulli syai'in alhamdulillah. Yang kedua adalah ketika dia selesai melakukan aktivitas apa saja, dia mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan alhamdulillah adalah ucapan di mana ketika dia mengatakan alhamdulillah berarti dia sadar, dia menyadari bahwa dia bisa melakukan hal itu, dia menghasilkan apa yang dia lakukan itu semata-mata karena nikmat, karena anugerah, karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga seyogyanya dan seharusnya memang ketika kita selesai beraktivitas apapun maka kita mengatakan alhamdulillah, ini sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa yang kita lakukan pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah karena kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan karena itu adalah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang sepantasnya, seharusnya, bahkan sewajibnya orang itu mengatakan alhamdulillah ketika selesai melaksanakan kegiatan atau melakukan apa saja. Karena itu sebagai bentuk syukur, bentuk pengakuan iktiraf bahwa semua itu adalah minallah, sehingga memang seharusnya kita mengatakan alhamdulillah selesai melakukan sesuatu. Jangan
kita seperti orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu berpendapat bahwa semua aktivitas kegiatan manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Jangan, kalau kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu mengatakan bahwa aktivitas yang kita lakukan kita bisa berhasil atau apa, itu karena Allah, karena kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah. Tapi sebenarnya pendapat Mu'tazilah itu bisa dipatahkan. Ini ada sebuah cerita unik ya, cerita menarik. Ada seorang Mu'tazilah, ya pimpinan Mu'tazilah, itu menikah dengan seorang wanita cantik, masih muda, cantik. Kemudian setelah menikah, layaknya pasangan suami istri, pengantin baru, malam-malam melakukan hubungan, kemudian selesai, si perempuan ini bilang kepada si laki-laki, "Mas, ayo mas, kita melakukan kedua kalinya." Jadi si perempuan itu mengajak untuk berhubungan yang kedua kali. Kemudian si laki-laki mengatakan, "Waduh, mohon maaf dik, saya sudah tidak mampu." Sehingga si perempuan mengatakan, "Loh, katanya perbuatan itu yang menentukan membuat adalah manusia sendiri. Seharusnya kamu itu bisa menentukan perbuatan kamu sendiri, bisa melakukan berapapun yang kamu inginkan. Tapi buktinya kenapa kamu tidak bisa melakukan untuk yang kedua?" Nah, setelah itu baru sadar ternyata yang dia lakukan itu semua adalah karena kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Ada anekdot santri ya, anekdot santri terkait dengan alhamdulillah ini. Ada seorang santri yang lugu sekali santri ini. Dia naik motor, ketika naik motor sampai di tempat tujuan motor diparkir. Ketika motor ditinggal, itu ternyata motor diambil oleh pencuri. Dicuri. Setelah dicuri, ketika si santri lugu ini mengetahui motornya sudah hilang. Tidak mengatakan innalillah, tidak mengatakan masya Allah, tidak mengatakan astagfirullah, tapi mengatakan alhamdulillah. Sehingga teman-temannya ini kaget. Loh, kamu ini gimana? Motor hilang kok malah alhamdulillah. Apa yang dikatakan santri lugu ini? Nah, saya mengatakan alhamdulillah karena apa? Karena waktu motor dicuri, saya tidak di motor. Sehingga yang dicuri motornya tidak ikut dengan saya sekaligus. Coba bayangkan kalau saya naik motor dicuri, yang hilang bukan hanya motornya, tapi yang hilang juga saya. Artinya dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, syukur itu harus. Ucapan alhamdulillah itu harus, karena apa? Dalam kondisi terpuruk sekalipun, nikmat Allah itu masih banyak, masih melimpah. Sehingga syukur itu harus dilakukan dalam kondisi bagaimanapun. Saya ambil contoh sederhana begini. Bahwa sisi kenikmatan itu jauh lebih banyak, lebih besar daripada sisi-sisi yang lain. Kita ambil contoh, ini contoh yang tidak baik. Hanya sekadar contoh saja. Ada seorang guru, kita akan guru kebanyakan. Dan saya yakin semua guru punya murid dalam tanda kutip nakal ya, bahasanya itu dalam tanda kutip nakal. Nakal artinya secara umum lah. Ada murid nakal sekali. Kemudian dia dinasihati oleh gurunya. "Wahai murid, kamu ini kok jadi anak kok seperti ini?" Terus si murid mengatakan, "Nopo sih Pak? Kenapa sih Pak? Kalau saya seperti ini, masa dilarang?" Ini biasanya ketika ada guru mengatakan atau memberikan nasihat kepada muridnya, terus murid tidak mengikuti, biasanya ada guru itu marah. Ya marah sekali. Tapi seharusnya kalau guru itu tidak ingin marah, tidak emosi, maka jangan memandang sisi-sisi negatifnya. Tapi pandanglah sisi-sisi positifnya, sisi-sisi kenikmatan yang lain yang itu patut kita syukuri. Sisi positifnya apa? Pertama, anak itu masih mau memanggil Pak. Kenapa Pak? Nah, itu Pak itu berarti anak itu masih mengakui kalau kita sebagai gurunya. Bayangkan kalau nama saya Abdurrahman, panggilannya Dur. Terus ketika saya mengatakan, "Kenapa kamu seperti ini?" "Kenapa Dur?" Nah, kalau seperti itu kan bagaimana jadinya nanti? Kalau kita punya istri, kalau saya laki-laki ya istri.
Kemudian istrinya ini istilahnya dalam bahasa Jawa itu cerewet atau apalah. Terus nggak cocok, ngomel, nggak cocok, ngomel terus. Maka kalau saya mengambil sisi negatifnya, itu nanti saya bisa marah dan sebagainya. Tapi ternyata di balik itu masih banyak sisi kenikmatan yang harus kita syukuri. Apa yang harus kita syukuri? Satu, istri itu masih menganggap kita suami. Buktinya marahnya kepada kita. Bayangkan kalau istri kita marah kepada tetangga, tambah repot kita ini. Tambah repot kalau marah kepada suami orang. Alhamdulillah, berarti istri saya masih mengakui saya sebagai suami. Buktinya apa? Dia marahnya ke saya, itu sudah tepat sasaran, bukan kepada orang lain. Atau istri suka marah, banting piring, banting gelas, macam-macam dibanting dirusak. Alhamdulillah, kita syukuri. Kenapa? Alhamdulillah yang dibanting piring daripada kepala suaminya yang dibanting, malah repot. Alhamdulillah piring yang dibanting. Cerdas berarti istrinya, masih menganggap itu sebagai suami, banting piring. Terus ada anak minta uang jajan saja kepada orang tuanya. Ya ambil sisi positifnya sehingga kita banyak bersyukur. Alhamdulillah anak kita minta jajan ke saya, minta jajan ke orang tuanya. Bayangkan kalau anak kita ke rumah tetangga-tetangga orang lain terus minta jajan, tambah repot kita ini. Sehingga banyak sisi-sisi positif yang memang kita lihat, kita pandang, itu adalah kenikmatan dari Allah, sehingga kita ini lebih banyak menjadi hamba yang bersyukur, banyak mengatakan Alhamdulillah, daripada kita mengeluh dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam negara kita, khususnya di Indonesia ini, di Rembang, itu ada kiai namanya Kiai Ahmad Syahid ya, di Rembang. Beliau ini dikenal dengan sebutan Kiai Alhamdulillah. Namanya itu Kiai Ahmad Syahid sebenarnya. Cuma oleh orang-orang dijuluki Kiai Alhamdulillah karena beliau ini sebagai figur sosok yang wajib kita tiru. Kenapa? Karena beliau ini tidak pernah mengatakan kata-kata selain Alhamdulillah. Beliau selalu Alhamdulillah. Ada orang datang mengabarkan tentang kelahiran anaknya, beliau mengatakan Alhamdulillah. Ada orang datang mengabarkan kematian orang tuanya, mengabarkan kematian keluarganya, juga mengatakan Alhamdulillah. Karena apa? Karena beliau itu melihat dari sisi-sisi positifnya, sisi-sisi kenikmatan yang lain, yang itu harus kita syukuri, wajib kita syukuri. Bahkan ada cerita yang unik ketika beliau satu rombongan dengan kiai yang lain di Rembang, itu di tengah perjalanan, tiba-tiba dari pinggir sungai itu muncul laki-laki yang telanjang, tiba-tiba muncul ke permukaan dari sungai itu. Kiai yang lain mengatakan astagfirullah, masya Allah, innalillah. Nah, Kiai saat ini tidak mengatakan alhamdulillah, karena beliau melihat dari sisi-sisi yang lain. Jadi alhamdulillah ini adalah kata-kata yang agung, yang luar biasa, yang memang selayaknya seharusnya kita ucapkan dalam kondisi bagaimanapun, karena dalam kondisi bagaimanapun itu tetap Allah akan melimpahkan nikmatnya, melimpahkan rahmatnya, yang itu harus kita pandang biar kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Maaf Ustaz, waktunya Ustaz. Ya, sudah terakhir habis. Gimana? Saya tambah satu, nggih? Boleh? Gimana? Wasali satu ayyakula idza jaru ala lisanhi ma la ya'ni astagfirullah. Yang ketiga, yang terakhir, ketika lesan ini melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya, maka dia mengatakan astagfirullah. Karena menggunakan lisan ini bukan pada hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat saja, kita pertama bersyukur dengan astagfirullah, dengan lafaz astagfirullah ini, karena kalau kita bayangkan Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam khususnya, itu pertaubatannya itu begitu beratnya. Ketika matanya bermaksiat, matanya dicongkel. Ketika telinganya bermaksiat, telinganya dirusak. Bahkan pada puncaknya pertobatan umat Nabi Musa itu adalah faktulu anfusakum, mereka membunuh dirinya sendiri. Tapi kita sebagai umat Muhammad, alhamdulillah, taubat kita itu sangat sederhana sekali.
cukup kita mengatakan astagfirullah, itu dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar inilah salah satu peninggalan yang masih ada di dunia ini, yang kita sebagai hamba Allah tetap dijaga oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah itu tidak akan pernah menyiksa sebuah kaum jika Nabi Muhammad masih ada di antara kaum itu. Dulu zaman Nabi masih hidup, kaum ini dijaga oleh Allah, tidak diazab oleh Allah karena memang ada Nabi di situ. Nah, sekarang Nabi sudah tidak ada, tinggal satu. Ini yang harus kita pertahankan. Kalau satu ini sudah tidak ada lagi, maka kita yakin kita pasti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lanjutan ayatnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi tinggal satu ini sudah yang harus kita pertahankan, yaitu lafaz istighfar, astagfirullahaladzim, karena inilah yang menjadikan kita sampai sekarang tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, ketika kita beristighfar, jangan kita hanya melihat sisi-sisi negatif kita saja, jangan hanya melihat sisi-sisi dosa kita saja. Karena apa? Kalau kita beristighfar kepada Allah, hanya melihat sisi negatif kita saja, melihat kesalahan kita saja, melihat dosa-dosa kita saja, maka nanti kita akan menjadi orang yang pasif, menjadi orang yang tidak aktif. Artinya apa? Kalau kita beristighfar, pandanglah sisi negatif kita yang kita melakukan kesalahan, tapi jangan lupa ketika kita beristighfar, kita harus memandang dari sisi fadl, rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang itu jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang kita miliki. Sehingga ketika kita beristighfar, yang baik adalah pandang sisi negatif kita, kesalahan kita, tapi jangan lupa pandang juga sisi maghfirah Allah, fadl Allah, yang itu jauh lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Terima kasih. 3 hal yang saya sampaikan, dengan waktunya terbatas. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz pencerahannya pagi ini. Mungkin ini banyak banget yang akan ditanyakan oleh para jemaah kajian pagi ini. Karena waktu yang membatasi kita, jadi belum sampai ke tujuannya ya Ustadz disampaikan. Mungkin jemaah akan menanyakan itu mungkin kepada Ustadz. Silakan Bapak Ibu raise hand. Diberikan kepada waktu kepada jemaah semuanya. Bisa saya jawab, nggak bisa nanti biar kiai-kiai yang lain yang jawab. Ya, bisa kita berbagi ya Ustadz. Oke, laras. Sementara kita menunggu Ustadz ya, setiap umat manusia yang beriman, siapapun itu manusianya, seperti yang dibilang Ustadz tadi, pastilah mengharapkannya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain dari nanti yang 7 kata itu yang kita konsisten kita laksanakan, apakah dengan cara meraih kemuliaan itu dengan bersedekah misalnya, atau dengan selalu memaafkan orang, atau dengan bersilaturahmi, atau dengan bersosialisasi, dengan merendahkan hati pada sesama, apa itu bisa juga Ustadz disebut dengan cara meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk sekalian Ustadz nanti dijawab dengan apa? Ini ada Bapak Juliaris Asman, udah red hand. Silakan Bapak. Nanti sekalian aja Ustadz dijawab. Silakan Bapak Juliaris. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa kajian ini. Syukuran Ustaz. Sangat mencerahkan bagi kita semua, insyaallah. Sedikit Ustaz pertanyaannya ini. Tadi kalimat yang pertama tentang Bismillah, gitu ya, mengawali perbuatan dengan Bismillah. Bagaimana ketika kita melakukan perbuatan yang paling tidak makruh lah, misalnya ya, makruh, apakah Bismillah itu juga berlaku atau bahkan masuk kategori yang tadi yang kedua, pendapat ulama bahwa tidak berlaku itu bahkan hukumnya. Misalnya ini bagi orang-orang yang merokok, misalnya kan, merokok itu kan pendapat para kiai itu minimal hukumnya makruh gitu ya.
sebagian lagi mengatakan haram. Nah, bagaimana misalnya ketika mulai merokok itu baca bismillah. Ya, guyonan sih, tapi kami kira ini sangat bagi saya nih sangat bermakna ini. Jadi mohon pencerahannya Ustaz. Demikian, terima kasih. Salam silaturahmi, salam Oke, bahagia sami-sami. ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Pak Juli, silakan Ustadz langsung. Oke, dari Ibu Yeli, sebenarnya semua perbuatan baik ibadah apapun itu kepada Allah SWT mampu mengangkat kita kepada derajat yang mulia di sisi Allah. Sebenarnya apa yang disampaikan jenengan itu sebenarnya sudah masuk pada 7 itu sebenarnya. Jadi bermuat nanti ujung-ujungnya nanti semua yang jenengan sampaikan, orang bersedekah, orang melakukan silaturahmi, nanti ujung-ujungnya kembali pada 7 kalimat. Orang bersilaturahmi berarti dia menyambung tali silaturahmi, dia berarti menyadari bahwa keluarga atau saudara atau teman itu adalah anugerah dari Allah, maka dia syukuri dengan bersilaturahmi. Kenapa? Karena syukur alhamdulillah itu adalah menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti ketika orang melakukan kebaikan apapun itu nanti akan kembali kepada hamdalah, kepada alhamdulillah sebagai ungkapan syukur, menggunakan fasilitas, menggunakan instrumen diri kita ini untuk hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Bapak Juliaris Asman, salam kenal Pak. Ini baru pertama alhamdulillah sakit panggil jenengan, mungkin pertemuan ini nanti kita sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menyinggung tentang masalah rokok ini problem ini. Apalagi di kalangan Nahdien, rokok ini hukumnya apa ini? Enggak tahu saya. Serba repot, bahkan ada guyonan terutama kalau kita melihat ceramah-ceramah Habib Umar Muthohar, waduh itu rokok kayaknya wajib itu Ustaz. Kalau memilih, karena itu adalah khilafiyah, masalah rokok itu, bahkan dulu sempat ada gini Ustaz, masalah rokok itu, karena dalam rokok itu ternyata ada cengkehnya, ya. Ada cengkehnya. Cengkeh itu ternyata ada aroma wanginya. Ada aroma apa? Ada aroma wangi ya, seperti itu. Sehingga bahkan ada yang sempat berpendapat karena cengkeh yang ada dalam kandungan rokok itu ada menimbulkan bau wangi, berarti apakah disunahkan sebelum Jumatan itu rokokan? Karena baunya wangi. Karena kesunatan ketika orang berangkat Jumatan atau mau sholat itu kan menggunakan wangi-wangi. Itu hanya guyonan atau anekdot saja. Tapi yang jelas berdasarkan di keterangan yang ada di IANA bahwa hukum basmalah itu menyesuaikan dengan hukum pekerjaannya. Jika memang itu makruh, maka membaca basmalah juga dimakruhkan seperti itu. Tapi kalau memilih pendapat bahwa hukum rokok itu adalah haram, ya berarti juga dihukumi haram. Tapi wallahu alam kalau kita bicara rokok ini kompleks sekali dan sampai sekarang belum ada titik temunya, titik terangnya hukumnya itu. Ya karena memang masalah ini sangat komprehensif terkait dengan masalah rokok ini. Tidak hanya terkait dengan madorot yang ditimbulkan, tapi banyak hal yang nanti terkait dengan masalah rokok ini. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Paham ya, dan Ustadz Juliaris, kita sama-sama berbagi di sini sama Ustadz Abdul Rahman. Ini tujuan kita banget ya Pak hidup di dunia seperti ini gitu. Yeah. Kalau tidak ada tujuan seperti itu kayaknya kita hidup sia-sia. Ya, terima kasih banget Ustadz pencerahannya. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Kayaknya udah paham semua Ustadz. Udah mendalami banget Ustadz pagi ini jemaah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan Ustadz untuk menyampaikan statementnya.
di hadapan kita bersama tentang kajian pagi ini? Terima kasih, singkat saja. Karena kita sebagai hamba mengutip dalam surah Al-Isra terkait dengan Isra Mi'raj, di situ ada kata Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Di situ menggunakan lafaz bi 'abdihi. Abdun, padahal yang di Isra Mi'rajkan adalah Nabi Muhammad, tapi tidak menyebut Muhammad atau Ahmad, tapi menggunakan kata abdun. Ini menunjukkan bahwa status yang permanen, status yang hakiki kita sebagai manusia, status yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menggunakan status abdun, yaitu status hamba. Karena tidak ada status yang permanen seperti status hamba. Status selain hamba itu pasti akan hilang bersamaan dengan yang dia miliki. Tapi status hamba ini nanti akan tetap kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita pertama menggunakan status hamba ini. Bagaimana menghambakan diri ini, berstatus hamba ini bisa permanen? Salah satu caranya adalah tadi dengan kita mengamalkan 7 kalimat yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu membaca basmalah, kemudian hamdalah dan lain sebagainya hingga selesai. Dan itu menunjukkan bahwa ketika kita melafalkan, kita mengamalkan kalimat-kalimat tersebut, ini menunjukkan bahwa kita benar-benar seorang hamba yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita oleh Allah dimuliakan sebagai hambanya dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi ini di hadapan kita bersama. Bapak Ibu jemaah kajian pagi GTK Madrasah Berbagi yang dirahmati Allah, dengan disampaikan closing statement pagi ini oleh Ustadz, berakhir pula acara kita pagi ini, kajian kita pagi ini. Semoga kita semua yang berada di sini insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mulai hari ini mari kita tidak melupakan lagi. Mungkin ada yang terlupa, mungkin sebelumnya. Sekarang udah diingatkan oleh Ustadz, kita laksanakan lagi secara konsisten dengan menggunakan atau mengaplikasikan 7 kalimat sehingga kita bisa menggapai keridaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz. Dengan berakhir acara pagi ini, kajian berbagi pagi ini, saya sebagai moderator mohon maaf atas salah dan khilafnya dan banyak kekurangan dalam mendampingi Ustadz dan Bapak Ibu semua. Kita tutup kajian kita pagi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup